Ada masa dalam hidup di mana kita merasa telah melakukan semuanya. Berdoa, berharap, menangis dalam sujud paling sunyi. Namun, tak ada yang berubah. Langit tetap mendung, jalan tetap buntu, dan hati perlahan mulai lelah. Lalu muncul pertanyaan yang sulit dielakkan. Kenapa doaku belum juga dikabulkan? Apakah Tuhan mendengar? Apakah Dia masih peduli? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema, bukan karena kita tak percaya, tapi karena kita manusia, penuh harap, dan mudah rapuh. Padahal, di balik sunyi itu, ada jawaban yang belum waktunya tiba. Bukan karena Tuhan tidak ingin memberi, tapi karena Dia lebih tahu kapan hati kita benar-benar siap menerima. Kita sering lupa bahwa apa yang kita minta kadang bukan yang kita butuh. Kita memohon dengan air mata, tapi membawa ego dalam dada. Kita ingin sembuh, tapi masih memeluk luka. Kita ingin dipertemukan, padahal belum selesai memperbaiki diri. Kita ingin rezeki yang luas, padahal belum sanggup menjaga amanah kecil yang kita punya. Tuhan Maha Baik, dan kebaikannya kadang datang dalam bentuk penundaan. Karena Dia tak ingin nikmat yang kita pinta menjadi sebab kita binasa. Dia tahu yang kita kira sebagai berkah bisa jadi adalah beban yang belum mampu kita pikul. Yang kita anggap hadiah bisa jadi ujian yang menghancurkan. Jika diberikan sebelum waktunya, maka saat doa-doamu terasa menggantung di langit, bukan berarti tak dijawab. Bisa jadi itu sedang dikabulkan. Perlahan-lahan di balik tabir waktu dan dalam bentuk yang lebih bijaksana dari yang kau bayangkan. Mungkin kamu sedang dibentuk, ditempa, dikuatkan. Bukan untuk menerima apa yang kau minta, tapi untuk menjadi pribadi yang pantas. Karena Tuhan tak hanya peduli pada permintaanmu. Dia lebih peduli pada jiwamu, pada kesiapan hatimu dan arah hidupmu setelah dikabulkan. Apalah arti mendapat sesuatu jika ternyata kita kehilangannya karena belum siap? Apalah arti terkabulnya doa jika justru menjauhkan kita dari Dia? Maka bersabarlah dalam diam yang mungkin terasa hampa, karena dalam diamnya ada kasih yang sedang bekerja. Ada rencana yang sedang disusun. Ada hati yang sedang dipersiapkan. Bisa jadi doamu bukan tak terjawab, tapi hatimu belum siap menyambut jawaban itu. Dan saat waktunya tiba, kau akan paham bahwa penantian itu bukan penolakan, melainkan penjagaan. Diamnya Tuhan, bukan hilangnya kasih. Kita sering mengukur cinta dari jawaban. Kalau seseorang menjawab panggilan kita, kita merasa diperhatikan. Kalau seseorang membalas pesan kita merasa dicintai. Dan ketika tidak ada balasan, kita merasa ditinggalkan. Sunyi menjadi identik dengan penolakan. Maka tak heran saat doa-doa kita terasa menggantung di langit. Kita pun mulai bertanya-tanya,
Apakah Tuhan masih mendengar? Padahal, tidak semua cinta harus bersuara. Tidak semua perhatian harus tampak. Dan tidak semua jawaban datang dalam bentuk kata. Karena Tuhan tidak mencintai seperti manusia mencintai. Kasih-Nya jauh lebih halus, jauh lebih dalam. Hingga seringkali kita tak menyadarinya. Karena kita terlalu sibuk menunggu bentuk cinta, tanpa menyadari kehadiran cinta itu sendiri. Diamnya Tuhan bukan berarti Dia pergi. Bisa jadi, justru di saat paling sunyi, Dia sedang paling dekat. Kita hanya tidak peka. Tuhan tidak butuh bicara lantang untuk menyentuh hatimu. Dia tidak perlu menampakkan diri agar kamu tahu Dia hadir. Kadang, dalam senyap itulah kita diuji. Bukan untuk melihat seberapa keras kita memanggil, tapi seberapa dalam kita percaya bahwa Dia tetap ada. Meski tidak menjawab seperti biasanya, dalam diamnya Tuhan sedang berbicara. Dengan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang tenang, jiwa yang bersabar, dan iman yang tidak terburu-buru. Mungkin justru dalam diam itulah Tuhan sedang mengajarkan kita untuk berhenti menggantungkan harapan pada hasil dan mulai menggantungkan harapan padanya. Apapun hasilnya. Karena kalau cinta kita hanya tumbuh saat doa dikabulkan, maka kita sedang mencintai pemberian, bukan pemberi. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kitalah yang sering merasa jauh, karena terlalu terpaku pada apa yang belum dikabulkan. Hingga lupa bahwa kedekatan itu tidak selalu terlihat dari pemberian, tapi dari ketenangan batin yang tak bisa dijelaskan. Dan ketenangan itu seringkali tumbuh bukan saat doa dijawab, tapi saat kita belajar mempercayai Dia, meski tanpa jawaban. Jadi, saat segalanya terasa diam, jangan buru-buru merasa ditinggalkan. Tanyakan dulu pada hatimu, apakah kamu masih percaya? Karena barangkali diamnya Tuhan bukan karena Dia menjauh, tapi karena Dia ingin kamu lebih mendekat. Kita sering datang pada Tuhan, membawa daftar panjang keinginan. Satu persatu kita sebutkan dalam doa. Seolah Tuhan adalah tempat pesanan. Dan kita hanya menunggu pengiriman. Kabulkan ya Tuhan, aku ingin ini. Berikan ya Tuhan, aku butuh itu. Tapi, apakah benar kita butuh? Atau hanya sekedar ingin? Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan seringkali kabur saat kita sedang terluka, saat hati sedang gelisah. Kita ingin sesuatu yang cepat menghapus rasa itu. Dan apapun yang bisa memberi kenyamanan sesaat, kita anggap sebagai kebutuhan mutlak. Padahal, tidak semua yang kita inginkan adalah hal yang baik untuk kita. Tidak semua yang kita doakan adalah hal yang mampu kita jaga. Dan tidak semua yang tampak indah di mata, indah pula untuk jiwa. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu keinginan kita bisa buta. Tuhan tahu hati yang kecewa bisa memaksa, dan jiwa yang kosong bisa tergesa. Maka Dia menahan
bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Karena dalam kebijaksanaannya, Dia tahu bahwa yang kita pinta kadang adalah jerat, yang kita kira akan membawa bahagia, justru bisa menjadi beban yang melelahkan. Bayangkan anak kecil yang ingin memeluk api karena takjub oleh cahayanya. Ia belum paham bahwa panasnya bisa membakar. Apakah orang tua yang menahan tangan si anak itu jahat? Tidak, justru itulah cinta yang sebenar-benarnya. Melindungi meski sang anak menangis kecewa. Begitu juga dengan Tuhan. Ia menolak bukan karena membenci, tapi karena mencintai dengan cara yang belum kita mengerti. Banyak dari kita kecewa karena Tuhan tidak mengikuti rencana kita. Padahal rencananya selalu lebih luas, lebih dalam, dan lebih menyembuhkan. Karena itulah, dalam doa kita perlu rendah hati. Kita boleh meminta, tapi juga harus rela melepaskan jika itu memang bukan yang terbaik. Sebab hakikat doa bukan untuk memaksa langit tunduk pada kita, tapi untuk membuat hati kita tunduk pada langit. Jadi, lain kali saat doa terasa tak terjawab, coba tanyakan, apakah ini benar-benar kubutuhkan? Atau hanya sesuatu yang ingin kugenggam agar terasa lebih berkuasa atas hidupku? Tuhan tidak menolak keinginanmu. Dia hanya ingin memastikan bahwa yang kau minta bukan sekedar pelarian, melainkan bagian dari perjalananmu untuk tumbuh. Dan terkadang tidak diberi adalah bentuk kasih yang paling tulus. Pernahkah kamu meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan karena kamu benar-benar siap menerimanya, tapi karena kamu ingin rasa sakitmu cepat selesai? Kita sering datang pada Tuhan dengan luka terbuka, lalu berharap Dia langsung menutupnya dengan hadiah. Kita ingin doa dijawab, bukan karena sudah siap untuk memberi makna pada jawaban itu, tapi karena kita sudah terlalu lelah menahan perih. Kita ingin sembuh, tapi tidak ingin menjalani proses pemulihan. Kita ingin melompat ke akhir yang bahagia, tanpa melewati perjalanan yang menyakitkan tapi menyadarkan. Padahal hati yang masih luka, jika diberi sesuatu terlalu cepat, seringkali malah menjadikan pemberian itu sebagai pelampiasan, bukan amanah. Kita minta cinta, padahal belum mencintai diri sendiri. Kita minta pasangan yang sabar, padahal kita masih menyimpan kemarahan dari masa lalu. Kita minta kesuksesan, padahal masih belum berdamai dengan kegagalan. Tuhan tahu bahwa luka yang belum sembuh akan mengubah cara kita memperlakukan karunia. Kita bisa menjadi tamak karena merasa selama ini kekurangan. Kita bisa menjadi curiga karena takut kehilangan lagi. Kita bisa menjadi bergantung karena belum punya kekuatan berdiri sendiri. Maka sebelum memberi,
Tuhan menyembuhkan, kadang dengan cara yang tidak kita mengerti, dengan mengambil yang kita harap akan tetap, dengan menunda yang kita minta berkali-kali, dengan membuat kita duduk dalam sunyi yang tak nyaman. Tapi justru disitulah prosesnya bekerja. Hati dipaksa menatap ke dalam, membuka luka, mengakuinya, dan perlahan mengobatinya. Tuhan bukan hanya ingin kamu bahagia. Dia ingin kamu bahagia dengan sadar. Bahagia yang tidak bergantung pada siapapun. Bahagia yang lahir dari jiwa yang utuh. Bukan hati yang belum sembuh, tapi dipaksakan untuk kuat. Maka jika doamu belum dikabulkan, coba lihat ke dalam dirimu. Apakah hatimu sudah pulih? Atau kamu hanya ingin pemberian Tuhan menjadi perban sementara? Atas luka yang belum kamu hadapi dengan jujur, Tuhan tidak sedang menahan karunia. Dia sedang menyembuhkanmu. Karena hanya hati yang sehat, yang bisa benar-benar menerima dengan syukur dan menjaga dengan cinta. Kita sering memohon kepada Tuhan dengan sangat sungguh. Kita ingin diberi rezeki lebih besar, ingin pasangan yang terbaik, ingin mimpi-mimpi besar menjadi nyata. Tapi jarang kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah siap menjaganya? Karunia bukan sekedar anugerah, ia juga tanggung jawab. Setiap hal baik yang Tuhan beri menuntut kesiapan untuk dirawat, dijaga, dan dipertanggungjawabkan. Banyak dari kita yang ingin memiliki, tapi belum siap memelihara. Ingin dicintai, tapi belum belajar bagaimana mencintai dengan sehat. Ingin diberi amanah, padahal belum belajar disiplin dan jujur. Ingin punya banyak, tapi belum belajar untuk cukup. Tuhan tahu apa yang kamu minta, tapi Tuhan juga tahu apakah kamu benar-benar siap menerimanya. Karena tidak semua orang mampu menanggung beratnya nikmat, dan tidak semua permintaan adalah bentuk kesiapan. Bayangkan seseorang meminta tanaman indah kepada Tuhan. Tuhan melihat bahwa dia belum belajar menyiram, belum paham kapan tanaman perlu matahari, belum tahu bahwa akar bisa busuk jika terlalu sering disiram. Lalu apa yang terjadi jika tanaman itu langsung diberikan? Akan layu. Karena bukan salah tanamannya, tapi karena pemiliknya belum siap menjadi penjaga. Begitu juga dengan hidup. Banyak hal baik rusak bukan karena Tuhan enggan memberi, tapi karena kita belum cukup dewasa untuk menerimanya dengan bijak. Itulah mengapa dalam proses menunggu jawaban doa, Tuhan seringkali membentuk kita. Dia memberi ujian kecil, mengasah ketekunan, menyentuh kesabaran, dan menumbuhkan tanggung jawab. Bukan sebagai penghalang, tapi sebagai persiapan. Karena apa gunanya dikabulkan jika akhirnya justru membuatmu lalai? Apa gunanya memiliki jika akhirnya kehilangan lagi karena tak mampu menjaga? Jangan hanya sibuk meminta. Sibuklah juga memantaskan diri. Karena bisa jadi yang kamu minta itu memang untukmu. Hanya saja, kamu sedang dilatih agar sanggup memikulnya. Tuhan bukan hanya ingin memberimu.
Tuhan ingin kamu kuat menjaga apa yang diberi. Dan kadang penundaan adalah cara Tuhan menumbuhkan kekuatan itu. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Apapun yang lambat sering dianggap gagal. Menunggu terasa menyakitkan, dan keterlambatan sering ditafsirkan sebagai penolakan. Maka ketika doa-doa kita belum juga terwujud, kita mulai gelisah. Kenapa belum terjadi juga? Apakah Tuhan lupa? Apakah aku tidak layak? Padahal Tuhan tidak pernah salah waktu. Kita saja yang sering terburu-buru. Tuhan tidak bekerja dengan jam tangan kita. Waktunya luas. Tak terikat detik dan tanggal. Ia melihat keseluruhan, bukan hanya potongan momen yang sedang kita alami. Kita hanya bisa melihat satu halaman dalam hidup kita, sementara Tuhan memegang keseluruhan kisah. Dia tahu kapan sesuatu harus dimulai, dan kapan sesuatu harus belum dulu terjadi. Pernahkah kamu bersyukur atas sesuatu yang dulu kamu tangisi? Pernahkah kamu mengerti alasan keterlambatan setelah kamu tumbuh dan lebih dewasa? Itulah bukti bahwa waktu yang kita anggap lambat ternyata adalah waktu yang paling tepat. Kita hanya belum siap melihatnya saat itu. Tuhan tahu kapan hatimu cukup kuat. Tuhan tahu kapan jalanmu cukup lapang. Tuhan tahu kapan situasi cukup aman untuk kamu menerima. Karena Dia tidak hanya peduli kamu mendapat, tapi juga peduli kamu selamat. Banyak yang akhirnya diberi, tapi belum cukup siap. Hingga karunia berubah menjadi bencana. Bukan karena Tuhan salah, tapi karena manusia tergesa. Menunggu bukan berarti ditunda. Kadang itu bagian dari penyesuaian semesta. Agar ketika waktunya tiba, segala sesuatu hadir dalam harmoni, bukan kekacauan. Sabar itu bukan diam. Sabar itu percaya bahwa meski tidak tahu kapan, kita tetap yakin bahwa Tuhan sedang mempersiapkan jalan. Dan saat akhirnya doa itu dikabulkan, kita akan tersenyum dan berkata, "Ya, ini waktu yang terbaik. Andai terjadi lebih awal, aku belum siap. Dan andai terjadi lebih lambat, mungkin aku sudah kehilangan keyakinan." Tuhan tak pernah terburu-buru. Karena cinta sejati tidak dibangun dengan tergesa. Ia tumbuh dalam kesabaran. Dan muncul tepat ketika hati siap menerimanya dengan syukur. Bukan sekedar keinginan. Jadi, jika harapanmu belum datang juga, tenanglah. Tuhan sedang merapikan waktunya. Dan saat waktunya tiba, segala yang dulu kamu tunggu akan datang dengan cara yang membuatmu benar-benar mengerti. Tuhan memang tak pernah salah waktu.
Ada titik dalam hidup di mana kita merasa lelah, bukan karena tidak berusaha, tapi karena semua usaha terasa sia-sia. Doa sudah dipanjatkan, langkah sudah ditempuh, tapi hasilnya tetap belum tampak. Di saat seperti itu, kita sering berada di persimpangan. Haruskah aku terus berharap? Atau sebaiknya aku menyerah saja? Tapi, tunggu. Menyerah dan berserah adalah dua hal yang berbeda. Menyerah adalah berhenti percaya. Berserah adalah tetap percaya, meski hasilnya belum terlihat. Menyerah adalah melepaskan karena putus asa. Berserah adalah melepaskan karena yakin Tuhan tahu lebih baik. Menyerah adalah ketika kamu lelah dan memilih diam. Berserah adalah ketika kamu lelah, tapi masih mau berkata, "Tuhan, aku pasrahkan semuanya padamu." Berserah bukan berarti berhenti bergerak. Justru, itu adalah bentuk tertinggi dari ikhtiar. Melakukan yang terbaik, tanpa menggenggam hasil terlalu erat. Karena seringkali, yang membuat hati lelah bukan pekerjaan itu sendiri, melainkan keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita ingin semuanya sesuai rencana. Kita ingin semua orang mengerti kita. Kita ingin semua doa dikabulkan cepat. Padahal hidup tak berjalan sesuai keinginan, tapi sesuai kebijaksanaannya. Berserah bukan tentang pasif, tapi tentang percaya bahwa setelah semua yang kita lakukan, Tuhan tahu mana yang layak dikabulkan, dan mana yang justru lebih baik ditunda atau diganti. Kita tidak bisa mengubah semuanya, tapi kita bisa mengubah cara kita menjalani semuanya. Mungkin bukan jalannya yang berat, tapi beban harapan yang terlalu sempit. Kita terlalu fokus pada satu pintu, hingga lupa bahwa Tuhan punya 1000 jalan lain. Maka, belajarlah berserah. Bukan sebagai bentuk kekalahan, tapi sebagai bentuk kepercayaan. Karena dalam keheningan jiwa yang berserah, kita menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh jawaban apapun. Dan seringkali justru setelah berserah itulah segala hal mulai berubah. Bukan karena keajaiban tiba-tiba turun, tapi karena hati kita sudah siap melihat segalanya dengan sudut pandang yang lebih lapang. Berserah bukan akhir dari harapan. Ia adalah awal dari keikhlasan. Tak ada yang salah dengan berharap. Manusia memang diciptakan dengan hati yang penuh harapan. Kita menatap masa depan dengan doa, menyusun mimpi dengan semangat, dan berharap Tuhan mengarahkan semuanya sesuai keinginan. Tapi ada saatnya harapan berubah bentuk. Bukan lagi jembatan yang menghubungkan kita dengan kepercayaan,
melainkan menjadi berhala yang diam-diam kita sembah. Kita tidak lagi berharap dengan tunduk, tapi dengan tuntutan. Kita tidak lagi memohon dengan pasrah, tapi dengan kegelisahan yang membakar dada. Segala doa menjadi desakan. Segala usaha menjadi tekanan. Dan ketika harapan tak segera terwujud, kita marah. Bukan hanya pada takdir, tapi bahkan pada Tuhan. Itulah tanda bahwa harapan telah menjelma berhala. Sesuatu yang kita anggap harus terjadi. Jika tidak, kita merasa hidup ini tak layak dijalani. Kita berkata, "Aku tak bisa bahagia kalau tak bersamanya. Aku tak bisa tenang kalau belum berhasil. Aku tak bisa bersyukur sebelum doaku dikabulkan." Padahal kita lupa. Kebahagiaan, ketenangan, dan syukur bukan datang setelah semuanya tercapai, tapi bisa hadir bahkan sebelum itu terjadi. Asalkan kita tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya sumber makna. Tuhan tidak melarang kita berharap, tapi Tuhan ingin kita tetap mendahulukannya. Bukan menjadikan harapan itu sebagai penggantinya. Karena sekuat apapun harapan kita, tidak semua akan terjadi. Dan jika kita tidak punya hati yang siap melepaskan, kita akan hancur ketika sesuatu tidak sesuai ekspektasi. Ada harapan yang dikabulkan, ada pula yang diubah. Ada doa yang dijawab dengan ya, ada yang dijawab dengan nanti. Dan ada juga yang dijawab dengan aku punya yang lebih baik. Tapi kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Kalau kita masih terlalu terikat pada bentuk yang kita mau. Jadi, biarkan harapan tetap hidup. Tapi, jangan menjadikannya tuan. Biarkan doa tetap membumbung. Tapi jangan mengikat Tuhan dalam kotak maumu sendiri. Lapanglah, berharaplah dengan cinta, bukan paksaan. Karena harapan yang sehat akan menuntun kita pada makna. Sedangkan harapan yang jadi berhala akan menuntun kita pada kecewa. Yang kau cari bukan sekedar terkabulnya doa, tapi kedamaian jiwa, apapun jawabannya. Kita sering membayangkan bahwa jawaban dari doa adalah iya. Bahwa jika kita meminta dengan sungguh, berdoa dengan air mata, dan berusaha sekuat tenaga, maka hasil akhirnya harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi kenyataannya, jawaban Tuhan tidak selalu berbentuk iya. Kadang jawabannya adalah belum. Karena waktumu belum tiba. Karena hatimu belum siap. Karena ada hal lain yang sedang Tuhan rapikan. Sebelum kamu menerima apa yang kamu minta. Kadang jawabannya adalah tidak. Karena yang kamu minta itu, meski menurutmu baik,
akan merusakmu dalam jangka panjang. Karena Tuhan melihat dari tempat yang lebih tinggi, dari sudut yang tak bisa dijangkau oleh pandangan terbatasmu. Dan kadang, jawabannya adalah ada yang lebih baik. Sesuatu yang belum kamu kenal, belum kamu rencanakan, belum kamu inginkan, tapi sangat kamu butuhkan. Kita hanya tahu apa yang kita mau, tapi Tuhan tahu apa yang benar-benar kita perlu. Kita tahu seseorang itu baik untuk kita, tapi Tuhan tahu apakah dia juga baik dalam kita. Apakah kehadirannya akan membawa kedamaian, atau justru memperbesar luka lama? Kita tahu pekerjaan itu menjanjikan, tapi Tuhan tahu apakah di dalamnya ada ketenangan, atau justru tekanan yang akan menggerus iman perlahan. Tuhan menjawab doa bukan dengan perasaan kasihan, tapi dengan kasih yang penuh hikmah. Tapi sayangnya, kita kadang terlalu fokus pada bentuk jawaban, hingga lupa pada kehadirannya yang selalu dekat. Kita menuntut satu pintu terbuka, hingga tak menyadari bahwa pintu lain telah disiapkan. Apa jadinya jika semua keinginanmu dikabulkan tepat saat kamu minta? Tanpa penyaringan, tanpa pertimbangan? Mungkin kamu akan senang sesaat, tapi hancur setelahnya. Karena tak semua yang kita anggap hadiah benar-benar karunia. Tuhan lebih tahu, dan mencintainya berarti percaya bahwa bahkan penolakan pun mengandung perlindungan. Bahkan penundaan pun menyimpan pelajaran. Bahkan perubahan arah pun adalah bentuk bimbingan. Jadi, jika doa tak terjawab seperti yang kamu mau, bukan berarti tak dijawab. Jawabannya bisa jadi berbeda. Bisa jadi lebih baik. Bisa jadi lebih membentukmu dari dalam. Karena tujuan dari doa bukan hanya untuk mendapatkan, tapi untuk mendekatkan. Dan kadang, justru dalam jawaban, tidak. Tuhan sedang memelukmu paling erat. Di tengah segala doa yang kita panjatkan, di antara harapan-harapan yang belum juga menjadi nyata, ada satu pertanyaan penting yang sering terlupakan. Apa yang lebih penting dari dikabulkannya doa? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh. Bukankah inti dari doa adalah agar dikabulkan? Bukankah kita berharap sesuatu terjadi sesuai dengan permintaan kita? Tapi mari kita renungkan sejenak. Apa arti sebuah doa jika hanya berpusat pada hasil? Apa makna harapan jika hanya bergantung pada terpenuhinya keinginan? Terkabulnya doa adalah satu bentuk rahmat, tapi bukan satu-satunya bentuk cinta dari Tuhan. Kadang yang lebih berharga dari jawaban adalah perubahan yang terjadi dalam diri saat kita berdoa. Doa yang tulus membuat kita jujur pada diri sendiri. Doa yang dalam membuat kita menyadari kelemahan. Doa yang lama tak terjawab mengajarkan kita kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati. Maka bisa jadi
Yang paling berharga dari doa bukanlah jawaban yang datang dari luar, tapi kedekatan yang tumbuh di dalamnya. Kita menjadi lebih lembut karena tahu rasanya berharap dan menunggu. Kita menjadi lebih bijak karena belajar menerima yang tak sesuai harapan. Kita menjadi lebih kuat karena melewati hari-hari dengan iman, bukan sekedar dengan kepastian. Apa yang lebih penting dari dikabulkan? Hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang sesungguhnya bernilai abadi. Karena saat kamu dikabulkan, bisa jadi kamu bersyukur lalu lupa. Tapi saat kamu ditunda, kamu belajar untuk bertahan dan terus kembali padanya. Saat kamu diberi, kamu bersorak. Tapi saat ditolak, kamu menangis sambil mendekat. Dan seringkali kedekatan yang lahir dari luka lebih tulus daripada pujian dari bahagia. Itulah kenapa banyak orang yang merasa paling dekat dengan Tuhan. Justru saat hidup mereka tidak mudah, karena mereka datang bukan hanya untuk meminta, tapi untuk bersandar. Bukan hanya untuk mendapat, tapi untuk merasa didengar. Tuhan memang Maha mengabulkan, tapi Dia juga Maha mengetahui. Dan dalam pengetahuannya yang tak terbatas, Tuhan ingin kita merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar hasil. Rasa cukup, rasa dekat, dan rasa tenang. Jadi, jika hari ini doamu belum terwujud, jangan langsung merasa gagal. Bisa jadi, kamu sedang meraih sesuatu yang lebih besar. Bukan di luar dirimu, tapi di dalam hatimu sendiri. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup damai bukan terpenuhinya semua keinginan, melainkan tumbuhnya kedekatan dengan Yang Maha Memahami. Mungkin kita pernah merasa kecewa, bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita sudah terlalu lama menunggu dalam gelap. Doa yang diulang setiap malam, harapan yang tak kunjung menemukan bentuk. Kita menangis, bukan karena tak percaya Tuhan, tapi karena kita mulai kehilangan arah. Namun dalam keheningan itulah, di saat semua pintu seakan tertutup, Tuhan pelan-pelan memanggil kita pulang. Bukan pulang dalam arti kembali ke tempat, tapi pulang ke kesadaran terdalam bahwa kita ini hamba, bukan pemilik skenario hidup. Bahwa tugas kita bukan memastikan segalanya terjadi, tapi memastikan hati kita tetap bergantung pada Yang Maha Mengatur. Doa yang tak terjawab adalah panggilan untuk kembali, untuk melihat ke dalam, untuk membersihkan niat, untuk menyadari bahwa selama ini mungkin kita lebih cinta pada hasil daripada pada pemberi hasil. Terkadang Tuhan tak langsung menjawab, karena Dia ingin kita lebih mengenal suaranya. Kadang Dia menunda, karena Dia ingin kita lebih lama tinggal dalam dekapannya. Kadang Dia tak beri apa yang kita mau, karena Dia tahu itu akan membuat kita pergi terlalu jauh. Lihat ke belakang. Bukankah banyak luka yang justru mendekatkanmu padanya?
Bukankah banyak kehilangan yang membuatmu bersujud lebih dalam? Bukankah banyak doa yang tak terjawab justru menyelamatkan hatimu dari angkuh dan merasa mampu? Itulah cara Tuhan mencintai, dengan hikmah, bukan sekedar dengan pemberian. Dan pada akhirnya, doa yang tak terjawab bukanlah kegagalan, tapi undangan untuk kembali, untuk mengubah cara pandang, untuk menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan lebih penting dari apapun yang kita minta. Pulanglah, bukan karena kamu lelah berharap, tapi karena kamu sadar segala harapan yang paling dalam selalu berujung pada Dia. Kita tidak butuh semua keinginan dikabulkan untuk bahagia. Kita hanya butuh hati yang yakin bahwa apapun jawabannya, kita sedang dipeluk oleh kasih yang lebih besar dari dunia. Karena pada akhirnya, doa bukan soal mendapatkan, tapi soal kembali. Dan kadang, doa yang tak terjawab adalah cara paling halus Tuhan membimbing kita untuk pulang. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang semua yang bisa dijelaskan. Bukan hanya tentang doa yang dikabulkan, atau mimpi yang tercapai. Seringkali, hidup justru tumbuh dari hal-hal yang tidak selesai, tidak dimengerti, dan tidak berjalan sesuai rencana. Kita dibesarkan oleh kekecewaan, dimatangkan oleh kesabaran, dan dipulangkan oleh luka-luka yang membuat kita tersadar bahwa kita tidak pernah benar-benar mengendalikan arah. Dan disitulah letak kemuliaan jiwa. Bukan ketika semua keinginan terwujud, tapi ketika hati tetap tenang, meski dunia tak berpihak. Ketika kita bisa berkata dengan lembut, "Tuhan, aku tidak paham, tapi aku percaya." Itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Kekuatan untuk tetap berdiri dalam gelap, menyimpan harapan dalam diam, dan berjalan dengan langkah kecil, meski tak tahu apa yang akan menanti di tikungan jalan. Karena sebenarnya yang lebih penting dari jawaban adalah pertemuan. Yang lebih membahagiakan dari hasil adalah kedekatan. Yang lebih membentuk dari pencapaian adalah pemahaman. Kita tidak selalu butuh kepastian. Kita hanya butuh hati yang mampu menerima bahwa ketidakpastian pun bagian dari rencana besar yang indah. Dalam setiap doa yang belum terjawab, Tuhan sedang membentuk kita, sedang membersihkan ego, meluruhkan pamrih, dan menumbuhkan lapang dalam sempitnya keinginan. Dan ketika waktu yang tepat tiba, doa itu mungkin akan dikabulkan, atau mungkin tidak. Tapi yang pasti, kita tidak akan lagi memandang hasil dengan cara yang sama. Kita akan menyambutnya dengan bijak, bukan serakah. Sebab pada titik tertentu, kita akan sampai di fase hidup di mana kita tidak lagi sibuk bertanya,
kapan doaku dikabulkan, melainkan mulai bertanya, sudah sejauh mana aku didewasakan oleh doa itu? Dan disitulah damai itu tinggal. Dalam kesadaran yang pelan, namun pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa setiap diamnya adalah pengajaran, bahwa setiap tidak darinya adalah penjagaan. Hidup memang tidak selalu menjawab semua tanya, tapi bukan berarti tak bermakna. Kadang justru karena tidak ada jawaban itulah, kita belajar untuk mendengar suara yang lebih dalam. Suara hati, suara iman. Suara yang membisikkan bahwa semua ini bukan tanpa maksud. Maka jika kamu hari ini masih menunggu, masih bertanya, masih berharap, teruskan. Tapi bukan dengan gelisah, melainkan dengan pasrah yang lembut. Peluk harapanmu, tapi jangan sampai kehilangan arahmu. Dan jika Tuhan menjawab, sambut dengan syukur. Tapi jika tidak, sambut juga dengan syukur, karena kamu tahu yang terbaik sedang dikerjakan di balik layar semesta. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apa yang kamu dapat, tapi siapa kamu setelah semua ini kamu jalani. Doa tak terjawab bukan akhir dari cerita. Ia bisa jadi adalah babak baru. Babak di mana kamu menemukan dirimu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan mungkin itulah jawaban yang selama ini kamu butuhkan. Bukan dalam bentuk, tapi dalam makna.